أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya. Berikutnya suratul Baqarah. Kita baca bersama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Napasnya tolong dijaga, tarik napas yang panjang, jangan sampai ada yang putus napas. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ya, kita padai dulu untuk pembacaannya. Sekarang kita lihat tajwidnya. Yang perlu untuk dicatat silahkan dicatat. Yang pertama adalah suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini ada
7 ayat. Sambil didengar dicatat. Suratul Fatihah ada berapa ayat? Ada 7 ayat. 7 ayat yang dimaksud termasuk di dalamnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini menurut Imam Hafaz. Sehingga kalaulah Bismillah termasuk satu ayat dari surah Al-Fatihah, artinya Alhamdulillahirabbil alamin satu ayat, Ar-Rahmanir-Rahim satu ayat, Maliki Yaumiddin satu ayat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in satu ayat, Ihdinas siratal mustaqim juga satu ayat, dan siratal ladzi sampai waladhdallin itu adalah satu ayat. Diusahakan jangan sampai putus dalam pembacaan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Waqaf di situ, kemudian kita sambung ghairil maghdub. Diusahakan jangan membaca seperti itu. Kalaupun kita ingin berwakaf karena nafas yang tidak sampai, maka silahkan untuk berhenti pada ghairil maghdubi alaihim, kemudian ibtidak lagi ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya, diusahakan. Jadi untuk kalian yang biasa imam, maka diusahakan tidak berhenti di an'amta alaihim. Tapi di mana berhentinya? Kalaupun harus berhenti, di mana berhentinya tadi? Ghairil maghdubi alaihim. Sehingga bacaannya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Kalau memang nafas tidak sanggup, tapi diusahakan ini satu nafas dan itu tidak susah. Coba baca. Ini yang nulis. Ya. Baca siratal ladzina sampai waladhdallin satu nafas. Pegang mic-nya. Ya nggak apa-apa, mic-nya dekat ke mulut biar dengar suaranya. Tarik nafas yang panjang dengan satu nafas. Tarik nafas yang panjang. Kan Ustaz udah bilang latihan nafas setiap pagi habis subuh, habis sholat, sebelum masuk jam kelas, tarik nafas panjang. Ya, coba. Mic-nya dekatkan ke mulut. Ya, coba di sampingnya. Terus sampingnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, nafasnya sudah bagus, cuma huruf O-nya jangan sampai kebocoran angin. Jangan siratal ladzina, jangan ada O yang ada anginnya, ditahan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, terus sampingnya. Baca terus. Ya, baca terus. Ya, apa? Tinggal baca aja payah kali. Coba.
Ini ditengok banyak orang ini, jutaan orang tengok ini. Habis ya. Habis. Tarik nafas yang panjang. Ya, apanya itu? Cepat. Apa nggak bisa? Cepat, nggak bisa Al-Fatihah. Kasihan kali nggak bisa Al-Fatihah. Coba tarik nafas yang panjang, baca terus. Didekatkan aja ke mulut, dengar gitu. Matikan terus hidupkan lagi. Jangan dimati-matikan mic-nya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, bagus. Perhatikan kesalahan yang sering terjadi dalam surah Al-Fatihah. Apa yang sering terjadi? Dalam pengucapan kata bi. Sering dibaca bismillah dengan bi. Bismillahirrahmanirrahim. Dibedakan ha dengan ha. Bi. Bismillahirrahmanirrahim. Coba yang laki-laki baca. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perhatikan pada mad arid lisukun. Apa itu mad arid lisukun? Mad arid lisukun. Mad asli yang diwakafkan pada ujung ayat. Ini yang biasanya mad asli yang diwakafkan dan bertemu dengan huruf mutaharrik pada ujung ayat. Kalau kita ingin menyambung antara bismillah dan alhamdulillah, maka hi-nya itu tidak lagi dia mad arid lisukun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Jadi kalimat ar-rahim di situ kalau ingin diwasal, disambung, maka dia tidak berposisi sebagai mad arid lisukun, melainkan hanya mad apa? Mad asli. Huruf maksurah diikuti dengan huruf ya maskunah, maka dia adalah mad asli. Ya. Kesalahan yang sering terjadi bukan dibaca bi, tapi bismillah. Kemudian juga tidak samanya kadar panjang dari mad arid lisukun. Ketika dia membaca bismillah agak sur sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ini bentuk baca mad arid lisukun yang salah. Harus konstan, harus sama. Semua mad arid lisukun itu harus sama. Mad arid lisukun termasuk mad yang berkategori jaiz. Mad arid lisukun mad yang berkategori jaiz. Apa arti jaiz? Boleh. Apa maksud bolehnya? Boleh diambil 2 harakat, boleh diambil 4, boleh lebih daripada itu, 5 misalnya, tidak lebih daripada mad lazim. Ya, kebiasaan diambil 2 dan 4. Kalau kita sudah ambil 2 semuanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dua semua. Kalau mau diambil empat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus empat keseluruhan. Ya. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian ada lam maskunah, dihabiskan dulu. Jangan ada apa yang salah di situ? Ada tawalludnya, ada la-nya. Kemudian tensi baca al dan ham itu harus sama. Jangan terlalu cepat di al-hamnya, di temponya dilambatkan. Alhamdulillah harus sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu seterusnya pada setiap huruf yang maskunah, huruf yang sukun, maka dibaca tensinya dengan kadar yang sama. Sudah, kemudian ha dengan ha jangan sampai bertukar. Begitu pula ketika Rabbil, ditahan sedikit dengan kadar dua huruf, karena ra ba ba artinya itu. Aslinya ra dengan dua huruf ba, Rabbil. Jangan juga terlalu lama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan terlalu lama ditahan ataupun terlalu cepat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seperti biasa saja. Ya, tensi kadar dalam menahan kalimat yang musyaddadah jangan terlalu lama. Ya, mic-nya kasih ke depan. Ambil Ilyas mic-nya tadi di belakang, kasih. Ya. Baca Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, kemudian pastikan huruf madmumah. Apa huruf madmumah? Huruf yang berbaris dhammah. Alhamdulillah. Kemarin sudah kita pelajari, kalau ingin mengetahui seperti apa bentuk huruf yang madmumah ataupun huruf yang maksurah ataupun huruf yang fathah, maka dia dimatkan, dipanjangkan dalam membacanya. Contohnya bagaimana? Alhamdu. Kalau di alhamdulillah dia jadinya bukan du. Alhamdu. Sudah, kemudian Ar-Rahman. A-nya di A dulu, jangan Ar-Rahman. Dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahmanir-Rahim. A-nya dibaca dulu dengan sempurna, baru kemudian ditasdidkan dengan ra yang tafkhim. Ar-Rahman. Sudah, kemudian Maliki Yaumiddin. Sama. Maliki. Setiap huruf yang maksurah maka harus diturunkan bibirnya. Ujung bibir diturunkan. Maliki, dengan Maliki Yaumiddin. Hilang kasrahnya. Maliki Yaumiddin. Sudah, kemudian ini yang sering terjadi juga kesalahan pada kalimat iyyaka. Ini biasa santri perempuan terlalu ditekan. Iyyaka. Huruf iya ini bukan huruf yang syiddah. Apa huruf syiddah artinya? Huruf yang keras.
Ya ini termasuk huruf yang rakhawah. Iyyaka na'budu wa iyyaka, harus seragam. Coba baca Jihan, iyyaka na'budu. Pegang mic-nya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi yang jelas. Coba hurufnya itu dibaca mulut terbuka dan setiap huruf terdengar dengan jelas. Tadi Ustaz baca jelas nggak? Jelas. Jangan gerayam. Coba yang jelas huruf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Jangan sampai juga terlalu rakhawah. Ada penekanan karena dia di situ dua huruf. Iya, tapi tidak sampai merubah sifatnya menjadi syiddah. Kemudian perhatikan pada kalimat na'budu. Terjadi banyak kesalahan, dunya itu jadi panjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Diperhatikan, ketika sudah du langsung masuk ke waw, walaupun ada jarak tempo sedikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka. Jangan juga terlalu cepat masuk ke waw tanpa ada tempo baca, sehingga tempo baca ini menentukan sekali jarak antara satu kalimat dengan yang lain, dan juga dapat kita bedakan mana huruf yang ada matnya ataupun tidak. Sudah, kemudian ayat berikutnya baca Muaz. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, perhatikan huruf sin. Jangan sampai sinnya itu kurang, kadar sofirnya kurang, kemudian jangan sampai ada kesan isti'la. Tadi masih ada kesan isti'lanya. Terasa dia agak berat keluar anginnya. Ihdinas siratal mustaqim. Sehingga mulutnya harus dibuka untuk menghilangkan kesan isti'la. Apa itu isti'la? Yang perempuan apa isti'la? Apa? Huruf yang tebal itu tafkhim. Ya, huruf yang menggunakan lidah untuk dinaikkan, baik sebahagian lidah ataupun sebahagian besar. Baik sebagian kecil lidah yang dinaikkan seperti penyebutan huruf qaf, gha, kha. Apalagi? Yaitu yang tiga, yang hanya menggunakan sebahagian kecil lidah bahagian dalam. Qaf, kha, gha. Adapun yang sebagian besar lidah maka disebut dengan huruf itbaq. Isti'la tetapi punya sifat yang lebih daripada itu, yaitu itbaq. Maka untuk memudahkan pengucapan huruf sin sehingga dia tidak seperti huruf shad dalam penyebutannya, maka dibuka kedua paroh, kedua ujung ini bibir dilebarkan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, coba sama-sama. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ini khusus untuk santri putri yang perempuan, huruf qafnya jangan terlalu qi. Biasa saja, mustaqim, qaqi. Jangan qaqi. Itu ada penarikan. Kasihan itu anak tekaknya itu ditekan-tekan. Biasa saja. Qaf, qaf, qaf.
sekedar dia pangkal lidah dinaikkan sedikit, jangan sampai jangan terseret, ihdinas siratal mustaqim, jangan sampai mustaqim, seolah-olah huruf qafnya itu tidak langsung kasrah, ada singgah di satu posisi kemudian baru dikasrahkan, langsung kasrah, mustaqim. Sudah sampingnya baca azam siratal ladzina صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Udah berapa panjang itu mak alif sukunnya? Sur kali itu karena itu kebanyakan orang baca sur dengan irama lagu dia sangka udah paten kali ini. Orang mau bilang aminnya lama. Sudah, kemudian dalam huruf gha, nah, tadi ghainnya masih ada, tawaludnya dijaga walaupun huruf ghain ini jangan sampai dia syiddah. Karena dia bukan termasuk huruf yang keras, ghain. Dan juga dia tidak begitu rakhawah. Dia antara tidak begitu syiddah sehingga kita tahan dia ghairil maghdubi alaihim, tidak ditahan kemudian dilepas, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, ditahan kemudian dilepas, tahan sedikit kemudian dilepas. Ya, dengar sekali lagi, jangan sampai ada tawalud. Begitu juga dalam ghairil maghdubi, jangan sampai. An'am, sempurnakan sukun huruf nun disempurnakan, izharnya sukun huruf mim juga disempurnakan izharnya. Siratal ladzi, ta ke huruf lam, huruf ta itu harus isti'la, sedangkan huruf lam harus istifal la. Karena dia tidak jalalah. Kalau kita baca siratal ladzi, siratal la, ini sudah berpindah kepada qiraah waras. Untuk qiraah hafaz siratal ladzi, dipaksa dia untuk ladzi, turunkan dia. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kalau terpaksa mau berhenti, boleh berhenti di 'alaihim, kemudian ibtida'nya dari mana? Ghairil maghdubi. Ya. Ulang saya lagi, azamul khair. Mic-nya jangan dimati-matikan, biar aja dia nyala. Kasihan dia hidup mati, macam di neraka itu. Hidup nggak itu? Hah? Masih? Belilah baterai. Ada yang punya duit nggak lihat? Modal sendirilah. Masa semua ustaz modalkan? Iya, terus baca tanpa mic pun nggak apa-apa. Beli 4 baterainya. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, boleh. Sudah. Sekarang kita matikan itu dah. Kok bisa ngamuk mic-nya ini? Ya. Sudah, sekarang kita lihat hukum ahkamul hurufnya. Apa itu ahkamul huruf? Hukum-hukum huruf. Iya, hukum-hukum huruf, tahu artinya itu dia. Apa maksudnya? Ahkamul huruf adalah hukum-hukum huruf
berkenaan dengan nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah. Begitu pula dengan mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah. Kemudian beberapa idgham yang tidak mengharuskan gunnah. Seperti contohnya apa? Idgham mutaqaribain, idgham bila gunnah, mutajanisain, mutamathilain. Ya. Ahkamul huruf dari Bismillahirrahmanirrahim ada? Tidak ada. Yang ada di situ hanyalah mad. Mad apa di situ? Mad asli ada Bismillahi. Untuk mad asli pembacaannya hanya satu kali tekanan ataupun sebanyak 2 harakat atau 1 alif. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, coba ulang sama-sama. Ya, diganti baterainya sehingga dia kalimat dalam harful jalalah, huruf lam dan huruf mim dalam kalimat ar-Rahman semua sama. Bismillahirrahmanirrahim, sama dia. Jangan sampai ada yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, harus sama. Itu disebut dengan mad apa tadi? Bismillahi. Mad apa itu lamnya? Mad asli. Kemudian yang terakhir pada kalimat ar-Rahim, mad apa itu? Mad arid lisukun. Alhamdulillahi. Mad apa itu? Mad asli. Rabbil mad apa? Mad asli. Min mad arid lisukun. Ya. Ar-Rahman mad asli. Ar-Rahim mad arid lisukun kalau dia diwaqafkan. Diingat ya. Tapi kalau kita ingin sambung, maka dia berubah menjadi mad asli, mad yang sebenarnya. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Misalnya seperti itu. Kalau dia tidak diwakafkan maka dia hanya berupa mad asli saja. Sudah? Sampai di mana? Kemudian ihdinas siratal mustaqim masih dengan mad ihdina mad asli. Kemudian apa lagi? Sirat. Perhatikan kalimat sirat. Jangan sampai kepanjangan. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat. Udah berapa itu? Udah 3. Ihdinas siratal mustaqim. Itu sudah 3. Siratal ladzina. Dia suratnya dengan irama yang dia baca. Silahkan kita membaca dengan suara yang bagus karena itu sunnah. Tetapi tidak merubah kadar tajwid pada setiap qiraah kita. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali tekan saja, 2 harakat saja. Coba ulang, ihdina. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, terus siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, perhatikan pada huruf ra di situ. Jangan sampai melebihi dari kadar mad asli. Kemudian ada kalimat an'am'a.
huruf hamzah dengan huruf ain. Ini dua huruf yang makhrajnya sama-sama di mana? Maudhu'ul halqi. Perbedaannya apa? A maudhu'ul halqi, halqi yang mana? Apa istilahnya? Aqsal halqi. Ditemani siapa huruf hamzah di situ? Ha besar. Ha aqsal halqi, pangkal dari tenggorokan. Ain adnal halqi, hujung dari tenggorokan, sudah mendekati langit-langit mulut bagian atas, sehingga dia harus jelas. An'amta. Perhatikan huruf ain ini bukan huruf hidung ya. Tidak ada huruf yang makhraj aslinya itu di mana? Khayshum. Istilah hidung itu dalam tajwid disebut dengan khayshum, maudhu'ul khayshum. Maudhu'ul khayshum ini hanya bagi huruf yang dengung, yang bergunnah. Selain dari itu tidak ada makhraj huruf asli yang dari hidung. Tidak ada yang khayshum. An'a. Sehingga pastikan huruf ain yang kalian ucapkan itu di sini. A. Huruf ain siapa kawannya? Ha, berarti dia bukan adnal halqi. Berarti dia di wasful halqi, pertengahan dari tenggorokan. Yang di ujung siapa? Ha dengan ghain, gha dengan kha. Ini yang di ujung. Yang di ujung halqi. Ain dengan ha ada di wasful halqi, ya. Dipastikan dulu nunnya izhar karena bertemu dengan huruf ain. Ini ada kita temui nun sukun bertemu dengan huruf ain. Hukumnya apa? Izhar halqi. Ditulis yang kira-kira kalian rasa perlu ditulis, ditulis. Yang bisa diingat, yang udah bisa mengingat, diingat. Nun ketemu dengan huruf ain, nun maskunah, nun sukun ketemu dengan huruf ain, hukumnya izhar halqi. Dibaca jelas nun sukunnya. Tidak ada gunnah, tidak ada menahan dengung di situ. Shiratal ladzina an'amta. Apa saja huruf izhar halqi? Faris? Dia jangan aha, hamzah. Hamzah, ha, ain, ha, terus kha dengan ghain. Dipasangkan dia mengikut pasangan makhrajnya. Hamzah dengan ha. Kemudian apa lagi? Ain dengan ha. Kemudian ghain dengan kha. Dipasangkan dia mengikut makhraj yang sama, ya. Dibiasakan seperti itu untuk mudah mengingat. Jadi huruf nun sukun ketemu dengan huruf ain termasuk huruf halqi, maka hukumnya adalah izhar halqi. An'amta, ada mim sukun ketemu dengan huruf ta. Apa hukumnya? Izhar syafawi. Izhar syafawi adalah apa Zikri? Apa definisi dari izhar syafawi? Mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali huruf ba dengan mim. Kalau ada mim sukun ketemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Dibaca jelas mim sukunnya dan tidak digunnahkan. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.
Jangan sampai ada penahanan gunnah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, walaupun sedikit. An'amta 'alaihim, ya. Sudah, kemudian alaihim gha, mim sukun ketemu dengan huruf ghain, apa hukumnya? Izhar apa? Mim sukun bertemu dengan huruf ghain adalah izhar syafawi. Yang izhar halqi kalau dia nun sukun, kalau dia mim sukun maka dia izhar syafawi. Kenapa dikatakan izhar syafawi? Karena izharnya itu terletak pada dua bibir. Alaihim ghair, ya kan? An'amta alaihim, him di mana izharnya? Him di mim. Mim di mana makhrajnya? Syafatain, dua bibir. Siratal ladzina an'amta alaihim ghair, sama seperti amta, an'amta dan alaihim ghairi. Begitu pula pada kalimat berikutnya ghairil maghdubi alaihim wa. Nah, perhatikan. Tadi definisi izhar syafawi apa? Mim sukun ketemu dengan huruf ya, kecuali mim dan ba, ya. Ada pengecualian lagi yang harus lebih jelas izharnya. Yang tadi memang jelas, an'amta jelas, apalagi tadi alaihim ghairi jelas. Harus lebih jelas lagi dan jangan sampai ada seperti gunnah di dalamnya ataupun seperti ada tasdid, yaitu apabila mim sukun ketemu dengan huruf waw dan fa. Waw dan fa. Apa contohnya? Yang ketemu waw ini. Ghairil maghdubi alaihim wa alaihim wa. Terjadi banyak kesalahan, himnya ini ditahan karena enak dia bacanya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wala alaihim wa. Ini banyak terjadi kesalahan. Ada penahanan gunnah pada huruf mim ketika akan menyebutkan huruf waw. Alaihim wa alaihim wa him wa. Hati-hati dalam kesalahan izhar syafawi yang harus lebih izhar, harus lebih jelas ketika mim sukunnya bertemu dengan huruf waw. Kalau mim sukun bertemu dengan huruf fa, apa contohnya? Apa contoh mim sukun ketemu dengan huruf fa? Alam yaj'al kaidahum fi, ya kan? Alam yaj'al kaidahum fi, kaidahum. Karena mim dengan fa beda sedikit saja. Ketika mim dari dalam bibir, mim. Huruf fa naikkan bibir sedikit, ganti posisi bibir atas dengan gigi atas sedikit saja. Alam yaj'al kaidahum fi. Seharusnya dia lebih izhar karena dekat sekali makhrajnya. Kaidahum fi, jangan sampai sur dengan irama. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kaidahumnya udah salah, fi-nya bertambah matnya, tadlil. Huruf dhamnya jadi huruf ada tawalludnya, dijaga. Sudah. Kemudian alaihim walau. Ini huruf dha. Ada berapa sifat huruf dha? Kebanyakan
keterangan dari ulama, sifat huruf yang paling banyak itu punya huruf dha. Dia rakhawah juga. Rakhawah apa artinya? Lembut, ringan penyebutannya. Kemudian dia juga isti'la. Kemudian dia juga itbaq. Kemudian dia juga istitalah. Sehingga jangan sampai penyebutan huruf dha ini, perhatikan lidah Ustaz nih. Ini ujung lidah jangan langsung nempel di langit-langit ataupun di gusi bagian atas. Walaq dha, jangan walaq dha. Salah, hilang sifat istitolahnya. Sudah? Jadi kalau kita baca walaq dha, hilang sifat istitolahnya. Bagaimana cara membacanya? Ketika ditasdidkan, maka posisi lidah kita tetap pada makhraj huruf dha. Di mana makhrajnya? Di gigi geraham belakang dengan posisi lidah kiri kanan. Lidah ini baik bisa ketemu satu bahagian gigi ataupun keduanya. Wa walau wa walau. Ketika penyebutan wa-nya itu, maka dia digeser ke depan. Itu yang namanya istitalah. Meminta agar lidah itu maju ke depan, dipanjangkan. Ghairil maghdubi alaihim walau. Waktu walau tahan dia, walau baru dia disorong sehingga ujung lidah ini kena dengan gusi bagian atas. Ya, nanti dicoba sendiri. Ya, jangan sampai dia langsung walau. Memang seolah-olah bunyinya hampir semua kita dengar walau. Padahal dia aslinya walau. Walau. Dan ingat, jangan sampai dia syiddah. Walau. Wah, ini lebih parah lagi. Tertahan bunyi huruf dha-nya. Walau. Jangan sampai dia tertahan. Walau. Walau. Jadi latih. Ya, nanti ke depan Ustaz tidak mau lagi dengar ada walad do. Ini dodot ini. Bukan do. Walau. Kemudian ketika dia berubah baris menjadi misalnya dhammah, jangan maghdubi alaihim, jangan du. Ataupun ketika dia berbaris kasrah, apa contohnya? Khalaqas samawati wal arda, baris atas. Ma fis samawati wa ma fil ardi. Tarik dulu bibirnya ke depan untuk memudahkan pengucapan huruf dha, baru dia dijatuhkan ke bawah, sehingga mengikut keterangan ulama, huruf itbaq ini huruf yang sulit untuk berbaris kasrah. Karena posisi lidahnya sebagian besar sudah di atas. Sementara huruf yang kasrah itu meminta agar lidah diturunkan, bahkan bibir juga diturunkan. Jadi dalam penyebutan huruf qa juga demikian. Apa contoh kalau huruf qa? Mil, ti. Dia harus gindul punya. Mil, nggak bisa mil, nggak bisa, nggak dapat dia huruf qa-nya kalau bibirnya langsung diturunkan. Mil, nggak dapat mil, dia harus naik mil, ti, baru dia dipaksa turun mil, ti. Ya, nanti dilatih pelan-pelan itu dapat. Kalau dilatih pelan-pelan dapat. Tapi kalau cuma duduk di sini aja kalian belajarnya, waktu ngaji kalian tidur, nggak dapat.
Mudahnya kita dalam melafazkan kalimat-kalimat dalam Al-Quran itu ketika kita rajin baca. Baru dia dapat, lama-lama dia dapat. Mungkin awal mula nggak dapat, lama-lama kita baca dapat. Tin. Nah, begitu pula dengan huruf itbaq yang lain, kalau dia baris bawah itu biasanya dia akan susah untuk baris bawah, dibantu dengan mulut yang dimuncungkan, dimanyunkan, dimajukan bibirnya. Apalagi contohnya, innal muttaqina fi nggak bisa dia innal muttaqina fi nggak bisa, nggak dapat. Sifat isti'la dan itbaqnya hilang kalau langsung kita kasrahkan. Innal muttaqina fi nggak bisa, hilang sifatnya. Innal muttaqina fi wilalin. Baca ini siapa? Sampingnya saja. Innal muttaqin. Tahu kan juz berapa itu? Mursalat itu akhir. Gak usah dibuka lagi, kan udah hafal. Iya. Iya, apa ini? Mau cari lagi? Makan waktu juga itu. Ayo, mana? Udah hidup mic-nya belum itu? Ya, terus baca. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Sekali lagi. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Ya, perhatikan huruf qafnya. Jangan isti'la'nya jangan sampai sedikit kadarnya. Jangan innal muttaqi dia antara kaf dengan qaf jadinya. Innal muttaqi. Jangan juga terlalu berlebihan muttaqina. Sedikit berbeda memang, tapi sudah jauh dari huruf qaf yang sebenarnya. Ya, diulang sekali lagi. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Belum dapat itu huruf qaf ya. Ya, dilatih lagi nanti. Sudah? Ya, ingin kita jadikan contoh tadi huruf dha di situ karena berkaitan dengan huruf dha di sini. Walau mad apa ini? Walau mad lazim mutsaqal kilmi, bukan harfi. Kalau harfi itu biasa di awal-awal surah. Ini dhal sama dengan haqqah. Apa lagi? Hajj. Ya, sama dia. Sudah? Berapa panjang mad lazim? 6 harakat. Dihitung-hitung. Kalau Syekh Aiman yang selalu kita lihat channelnya, dia mengumpamakan seperti qalu ya, kan 3 alif itu, maka dijadikan satu kalimat. Itu dia cara untuk mencari kadar timbangan matnya itu. Walau hati-hati ketika mentasdidkan huruf lamnya, jangan sampai ada gunnah di situ, ada tertahan tempo yang melebihi kadar yang sewajarnya. Walau